إلا بالله العلي العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين ya rabbal alamin. Saderenge kita milai pengaosan iki wonten amanah saking Pak Komar. Pak Komar dititipi kali Habib Ja'far Al-Haddad untuk mengirimkan Fatihah untuk kesembuhan ibunda beliau yang bernama Syarifah Sidah binti Husain Al-Haddad yang sekarang sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan insya Allah sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, sehat walafiat, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatish shifaa li Syarifah Sidah binti Husain Al-Haddad. Allahumma rabban nas adi bil ba'sa isman tasyabi wa afi anta ma'afi la shifa ila shifa wa shifa anta man la yubadiru saqaman wa la alaman bi barakati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa adadi wa sahbihi wa barik wa sallim ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita. Karena nikmat-nikmat Allah tersebut, kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini, membahas ilmu, insya Allah memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin yang akan kita bahas pada malam hari ini sudah pernah saya sampaikan, tapi tidak ada salahnya untuk niat murojaah, untuk niat mutolaah, mengulang-ulang yang sudah pernah kita pelajari. Sebagaimana sifatnya pisau, ketika semakin diasah dia akan semakin tajam, insya Allah semakin mantap untuk pemahaman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat-derajat yang banyak. Nah, orang beriman saja itu sudah diangkat derajatnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi ketika orang itu adalah orang yang mau mempelajari ilmu, dia itu adalah orang yang berilmu, maka akan diangkat derajat demi derajat yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah ini berarti sepupu Nabi, misanan ya, saudara sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah alim-alime para sahabat. Nah, sahabat-sahabat ini kan alim-alim. Nah, sahabat itu orang-orang yang soleh, orang yang berilmu. Nah, termasuk paling alimi sahabat itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas niki di masa kecilnya beliau nate didongake langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Niki sing didongake langsung saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didongake ben dados tiyang sing alim, ben paham sedaya ilmu. Niki dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, lil ulama darajatun
fauqal mu'minin bi sab'i mi'ati darajah. Orang-orang yang berilmu, para ulama, para kiai, mereka itu memiliki derajat-derajat yang tinggi di atas derajatnya orang yang beriman. Arab atasipun beriman kok kalih beriman plus berilmu niku bentene sampun kathah. Ya. Derajat-derajat yang banyak itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bisa mi'ati darajah. Derajat antara ulama sama orang yang beriman saja itu derajatnya itu terpaut 700 derajat. Mi'ati darajah, 700 derajat. Ma baina darajatain masirata khamsimi'ati amin. Di antara satu derajat dengan derajat yang lain itu kalau mau ditempuh perjalanan maka perlu menempuh perjalanan selama 500 tahun. Awake dhewe paling abdoh mungkin iki. Mungkin mulai Indonesia sampai Makkah, Madinah, mungkin insyaallah sampai dugi mriku sedaya amin ya rabbal alamin. Sampai Makkah aja kita naik pesawat 9 jam. 9 jam. Niku naik pesawat 9 jam sikil wis akeh sing do ampuh. Sikil wis kathah sing do ampuh gara-gara lungguhe kesuwen. Nah niku sing numpak pesawat. Lah sakniki nggih wonten sing model dari Indonesia ke Mekah napa ngguwes. Ngepik montel. Montel dhewean. Lah niku memang napa dia menantang diri sendiri untuk men-challenge diri sendiri. Ya turun negara di napa dia termasuk vlogger. Ya, orang yang konten kreator lah ngoten niku. Ya, perjalanannya ini sampai Malaysia, ini sampai Thailand, sampai Filipina, sampai India. Dia sama dia pakai sepeda itu terus. Lah niku hari ke-100, hari ke-200 itu ada terus ya. Lah niku sampai beratus-ratus hari. Wah itu naik gawe video udah mungkin. Ambekan entek. Itu baru berapa ratus hari. Ya, baru berapa hari, baru hitungan hari. Nah ini satu derajatnya orang alim sama derajatnya orang yang mukmin. Itu orang mukmin kalau mau menempuh satu derajat tok itu butuh berapa? 500 tahun perjalanan. Padahal ada 700 derajat di atas orang yang beriman saja. Nah itu loh. Makanya orang yang berilmu itu dia memiliki kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan terus kemudian kemuliaan yang Allah berikan itu membuat orang akhirnya tertipu. Maghrur. Jangan menjadi orang yang maghrur. Dikasih ilmu tinggi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, didadosaken tiyang sing pinter keblinger. Pinter nih, keblinger nggih kathah. Pinter tapi keblinger. Dados sombong. Dados kemudian ujub dengan ilmunya, ujub dengan amalnya. Duwe umat akeh, ujub dengan banyaknya umat. Nah, padahal kemuliaan tidak di situ. Kemuliaan itu bukan dengan nasab, kemuliaan itu bukan dengan kelompok yang banyak, kemuliaan itu bukan dengan harta, kemuliaan itu bukan dengan kemewahan dunia, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Ini. Jadi jangan ilmu itu kemudian membuat orang menjadi terlena, tertipu. Ketika seorang berilmu dia memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Amal. Tanggung jawab apa? Amal. Kemudian dia juga memiliki tanggung jawab apa? Untuk menyebarkan ilmunya tidak boleh disembunyikan. Bukan untuk konsumsi pribadi, bukan. Tapi diajarkan. Nah ini ada kewajiban orang yang alim itu diajarkan ilmunya, diamalkan untuk diri sendiri, juga diamalkan untuk orang lain. Hati-hati. Orang yang berilmu memang dia mendapatkan kemuliaan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan
ketika Rasulullah SAW akan wafat. Nah, ketika Rasulullah akan wafat, itu bumi itu bergoncang, dia menangis, minta bumi ini mengatakan kepada Allah, kanatil anbiya yamshuna ala dhahri wa man yamshi ba'dahum ya Allah. Ya Allah, dulu para nabi itu selalu jalan di atasku. Terus kalau nabi engkau hentikan, engkau tutup ini para nabi dengan Nabi Muhammad SAW, siapa lagi yang akan berjalan di atasku setelah itu? Nah, ketika bumi itu mengatakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dengar. Rasulullah mendengar dan Rasulullah mengatakan kepada bumi, diayam-ayam. Bumi itu di apa? Bahasanya apa ya? Ya diayam-ayam itu ya, ditenangkan. Ya, bumi itu ditenangkan. Nah, ditenangkan dengan apa? Kata Rasulullah, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama-ulama daripada umatku, mereka itu seperti para nabi-nabinya Bani Israel. Nah itu jadi para ulama itu tinggi derajatnya, orang-orang yang berilmu tinggi derajatnya. Nah, tapi keilmuan itu memiliki tanggung jawab yang besar, diamalkan ya untuk diri sendiri, juga diamalkan untuk orang lain. Hati-hati. Ada dikatakan dalam Shofwatul Zubat itu, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alimun bi'ilmihi, orang yang fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang alim tapi enggak mengamalkan ilmunya. Orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dia itu kelak di yaumil kiamah akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum seorang penyembah berhala. Penyembah berhala itu parah, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik dia. Dihukum pertama kali, tapi ternyata ada yang lebih awal daripada penyembah berhala. Siapa? Mereka orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Tuh, hati-hati. Dikasih kemuliaan yang besar, kemuliaan yang tinggi, tapi dia juga memegang tanggung jawab yang besar pula. Ya. Nah, kemudian nih kemuliaan daripada orang-orang yang berilmu. Insyaallah kula panjenengan sami ditadosaken kalih Gusti Allah dados minal ulama il amili. Nek kok mboten kula panjenengan, insyaallah anak turune kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dikatakan oleh para ulama, innallaha zayyana as-samaa'a bi thalathati asya'. Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit itu dengan 3 hal. Allah menghiasi langit dengan 3 hal. Bisyamsi, dengan matahari, wal qamari, dan bulan, wan nujumi, dan bintang-bintang. Nah, hiasan di langit itu matahari, bulan, dan bintang-bintang itu sebagai hiasan. Wa zayyanal arda bi thalathati asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi bumi dengan 3 hal pula. Apa 3 hal itu? Bil ulama'i, yang pertama dengan ulama. Ini penghiasnya bumi, para ulama, orang yang berilmu. Wal matar, dan Allah menghiasi bumi dengan hujan. Wal imamil adil, dan seorang pemimpin yang adil. Nah, seorang pemimpin yang adil. Nah, itu salah satunya tadi yang disebutkan pertama apa? Ulama. Mereka itu menjadi penghias daripada bumi yang kita tinggali. Nah, makanya sampai dikatakan ketika mautul alim, wafatul alim, mautul alam, atau kama qala. Wafat atau meninggalnya seorang yang alim itu adalah tanda matinya alam. Tanda matinya alam. Makanya man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafiq. Kok ada orang alim yang meninggal dunia, orang soleh yang meninggal dunia, kok dia tidak ada sedikit rasa sedih karena kehilangan? Maka dia itu adalah tanda-tanda seorang yang munafik. Wal a'yadu billah min dzalik. Nah,
Bahkan orang yang alim itu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal ulama'a la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah. Sungguhnya ulama itu dibutuhkan, mereka itu dibutuhkan hatta fil jannah, sampai di surga mereka juga dibutuhkan. Bukan hanya di dunia saja, tapi yang berilmu itu dibutuhkan sampai di surga. Terus nek kula panjenengan sami iki teng donya butuh sinau kalih para kiai, nggih mangke teng surga ki yo butuh sinau kalih para kiai. Nggih. Lha kok sinau pripun? Id yuqalu li ahli jannah, karena kelak akan diserukan kepada penduduk surga, tamannau, berharaplah kalian. Nah, berharaplah kalian apa saja. Mereka orang-orang ahli surga ini fala yadruna kaifa yatamannuna. Mereka enggak tahu gimana cara aku untuk meminta ini di surga ini. Mungkin apa? Mungkin karena sudah terpenuhi semua di surga. Ya kan, akhirnya bingung, kok dikongkon jaluk-jaluk apa meneh. Nah, bagaimana dia bingung? Hatta yata'allamuna minal ulama, sampai akhirnya apa? Mereka para ahli surga itu mencari lagi para ulama. Ketemu para ulama, mereka belajar lagi kepada para ulama. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu. Nah, jadi kula panjenengan sami urip ning Jawa terutama ini. Urip ning Jawa niku alhamdulillah sangat wajib, sangat patut untuk kita syukuri. Kenapa? Banyak sekeliling kita para ulama. Nah, banyak sekeliling kita para ulama, para kiai banyak. Nah, kita harus pinter-pinter untuk apa? Pinter-pinter untuk menggunakan kenikmatan ini. Ini kenikmatan yang besar. Panjenengan-panjenengan tim mriki wonten Pak Komar. Lah ini kenikmatan yang besar. Kenapa kenikmatan yang besar itu? Karena kita setiap saat kita bisa menggali ilmu dari beliau. Alhamdulillah. Nah, ini wajib disyukuri. Wong sampai surga jenengan mangke nggih butuh kok. Mboten teng donya tok, sampai teng surga jenengan nggih butuh. Lah mula ampun dados tiyang sing napa mboten berilmu. Kita harus menjadi orang yang berilmu. Anak-anak kita bentuk menjadi orang-orang yang berilmu juga. Nggih. Nah, lha kok sampun sampun sepuh boten wonten kata telat untuk mencari ilmu. Nggih. Tidak ada kata terlambat untuk seseorang mencari ilmu. Asalkan jenengan mau, jenengan mampu. Nggih. Asalkan mau pasti mampu. Kemudian nih, nek kula panjenengan sami kok nemoni para kiai, nemoni para alim ulama itu, dekat-dekatlah sama mereka. Apa bodoh DP, ya, kita dekati aja mereka. Nah, paling tidak ini kita akan mendapatkan faedah dari beliau. Dengan kita dekat aja, kita akan mendapatkan faedah. Nah, faedah itu bisa dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh mereka, atau bahkan dengan pandangan mereka saja, para pandangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, pandangan mereka itu akan membawa kebahagiaan kepada kita. Nah, pandangan mereka itu akan membawa kebahagiaan kepada kita. Dan ini loh, wong sing hebat nih, wong sing hebat, sing jenengan bakal gugu omongan ini, niku tiyang sing ketika ndelok jenengan itu bisa mengambil pelajaran. Padahal mbur ndelok tok. Nah, sampai dikatakan seseorang yang pandangannya itu tidak membawa manfaat kepadamu, maka ucapannya pun tidak akan bisa membawa manfaat kepadamu. Man lam yanfa'ka lahduhu lam yanfa'ka lafduhu. Man lam yanfa'ka lahduhu, orang yang pandangannya lahab tidak bermanfaat pandangannya untukmu, lam yanfa'ka lafduhu, maka lafadznya pun, nasihatnya pun juga tidak akan bermanfaat kepadamu. Nah, kalau panjenengan yang ketemu para kiai itu didelok tok pun isin. Didelok tok pun isin. Nah,
Nek kula panjenengan kok ndelok kiai, didelok karo kiai isin. Oh, omongane kiai yo bakal jenengan gugu. Tapi nek jenengan didelok karo kiai iki kok ora ono efek apapun jenengan mboten isin. Cara nyuwun sewu niki. Misalkan jenengan teng ngarepe Pak Komar niku watokan sak menten atau mini. Isin apa mboten? Isin. Nggih, lah nasihate Pak Komar iku bakal manfaat. Tapi nek jenengan kok ning ngarepe Pak Komar kok ora isin nggo napa? Katok mini. Nah, kok ora isin didelok karo Pak Komar kok ora isin. Omongane pun ya ora bakal manfaat. Makanya itu, pandangan kok bermanfaat maka ucapannya pun juga akan bermanfaat. Nah, itu orang yang alim itu seperti itu. Nah, kalau ada mereka dekat-dekat sama mereka, kenapa? Karena kita ini dinilai adalah dari siapa yang kita kumpuli. Ya, almar'u ala dini khalili. Rasulullah SAW bersabda, orang itu tergantung daripada siapa yang berteman dengannya. Jenengan kok konconane kali tiyang sing sae. Jenengan bakal terkenal ya sae. Tapi nyuwun sewu jenengan tiyang sae, kok kumpulane nyuwun sewu, kumpulane kalih tiyang-tiyang sing dolanane togel. Dolanane togel. Lah pripun? Nggih terkenale mangke boten sae. Kan ngoten. Tapi nek jenengan kok saged tiang-tiang sing napa, tiang-tiang sing dolanan togel kuwi jenengan tarik melu ngaos kali Pak Komar ping mriki wah sae. Ngoten mboten terus jenengan melu lungguh ngitung nomor. Napa ngenteni sing metu apa melu lungguh. Ya walaupun jenengan mboten main, jenengan nggih bakal ketularan elek jenenge. Kan ngoten. Almar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan, setiap daripada kita ini harus memperhatikan siapa orang yang kita jadikan teman. Ini wonten syair sing pun apa masyhur, pun terkenal. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Tentang seseorang itu sudah nggak perlu kita tanya tentang orang ini gimana, sifatnya seperti apa, baik atau tidak. Nah, tapi tanyakan siapa yang jadi temannya dia. Oh, niki nek malam Rebo tiyang niki biasa melu pengawasan teng ngene Pak Komar. Oh, pun ora usah AIU njaluk anake sampean bismillah. Monggo. Nah, ngoten. Nah, wis biasane kumpule ngaji kok. Ya kan kumpule ngaji. Tapi nek kemudian niki biasanya malam Rebo Citra Dewi ya, ben Citra Dewi napa? Ya wis Citra Dewi yang ngono kuwi. Misal. Nah, apa? Warukena dan lain-lain misalkan ya. Nah, mudah-mudahan dijogo barangkali mau Citra Dewi ngadain pengajian engko yo jodoh tobat kabeh kan barangkali ya. Nah, karena apa? Karena seseorang itu akan mengikuti kepada siapa yang dia jadikan teman duduk. Nah, maka dari itu jenengan kok lenggahi ting mriki, wah, pun terkenal insyaallah terkenal tiang-tiang sing sedaya sregep ngaji. Nggih, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan kita ini, sifat kita ini walaupun umur misalkan sudah 20 ke atas ya, tapi tetap ada yang namanya sifat kekanak-kanakan itu pasti menempel kepada kita. Bahkan sekalipun orang yang sudah tua itu pasti masih ada sifat kekanak-kanakan yang muncul kepada yang menempel pada diri kita. Bahkan ketika orang sudah semakin tua aja terkenalnya apa? Semakin tua orang itu maka akan semakin kembali kepada masa kecil sifatnya. Ya kan seperti itu. Nah, jadi sifat kekanak-kanakan itu mesti menempel pada diri kita, mesti ada. Nah, salah satu sifat daripada anak kecil itu apa? As-sabi innama yatakhallaq bi akhlaqi man ra'ahu. Seorang anak, sifatnya anak itu, dia itu akan berakhlak, akan berperangai seperti apa yang dia lihat. Ya,
akan bersifat, akan berakhlak dengan seperti apa yang dia lihat. Fa idza ra'a rajulan yashrabu syahi, ketika dia itu melihat ada orang minum teh. Nah, banyu putih. Nah, dia biasanya jaluk putih. Nah, ketika ada anak kecil itu melihat seseorang minum teh, maka yuridu an yashrabahu mithlu, maka dia akan ingin untuk minum sebagaimana orang yang dia lihat. Orang minum teh, anak kecil lihat, pasti dia minta. Nah, pasti dia minta. Bayang bagi istinabuhu min musahabatil asyrar, maka kepada anak kecil itu orang tuanya sudah menjadi keharusan orang tua untuk menjauhkan anak daripada berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Nuwun sewu niku sing digambarke teh. Nggih, nuwun sewu niku sing digambarke napa? Teh. Lah nek misalkan sing didelok karo cah cilik kuwi khamr yang diminum. Bir, tua, ciu dan lain-lain. Ya. Yang dilihat itu, dia akan juga penasaran, kemudian dia akan minta hal yang sama. Nah, maka dari itu sebagai orang tua itu harus menjaga agar supaya anaknya itu tidak kumpul dengan orang-orang yang salah. Begitu juga kita, diri kita ini, masing-masing dari kita punya yang namanya nafsu. Nafsu kita itu seperti anak-anak. Nafsu kita itu seperti anak-anak. Kita harus menjaga betul agar supaya nafsu kita itu tidak kemudian melampiaskan sesuatu yang salah karena dia melihat hal yang tidak benar. Ya, melihat seseorang, ada orang pacaran, penasaran. Nah, ada orang main judi, penasaran. Nah, kita harus menjauhkan dari itu semua. Udah, kalau memang kita nggak bisa merubah kita tidak bisa mengajak orang lain untuk ikut kepada kita, ya, maka jangan sekali-kali kita coba nyemplung. Ibarat wonten tiyang sak kumpulan niku umben-umben. Jenengan nek saged ngejak tiyang niku ngaos, nggih monggo kumpul mboten napa-napa. Tapi kok wal iyadu billah mboten terus jenengan sing ngajak ngaos, tapi jenengan sing diajak ngombe. Malah justru katut karo piyambake. Nah, ini bahaya. Ojo coba-coba untuk kumpul sama mereka. Kenapa? Katut. Nah, walaupun misalkan saat ini boten katut nopo omben-omben nih, minim niku jenenge pun katut elek. Minim jenenge pun katut elek. Nah, nek jenengan kok cakete kalih para kiai, tiang-tiang sing soleh niku, wah jenengan nggih katut soleh. Jenengan nggih katut alim. Nggih. Walaupun misalkan kok mboten katut ilmune, minimal katut apik jenenge. Nah, minimal katut apik jenenge. Misalkan iki jenengan tiang bergas putih iki loro apa gitu. Betul iki. Tiang bergas itu. Wah, terkenale wonten pengawasan ini Pak Komarudin. Nah, mangke nek jenengan napa teng Jabi ditangleti saking pundi Mas, saking bergas pundi bergas itu. Oh, nah nggih. Kali gini Pak Komar. Nggih, kula nggih ngaos teng niku. Oh, jenengan jamaah Pak Komar. Jenengan jamaah Pak Komar. Lah niki lho, jamaah Pak Komar. Berarti jenengan jamaah tiyang sae. Lah nek jamaah tiyang sae insyaallah nggih sae. Lah ngoten kan jenenge wis katut apik sih. Nah, kemudian hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, orang yang berilmu itu dia adalah orang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala derajat kemuliaan yang tinggi. Tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita dikasih tips. Nah, kita kasih tips. Karena tidak semua orang alim itu harus kita ikuti. Tidak semua orang alim harus kita ikuti. Tidak harus kita duduk bersama setiap orang alim. Nah, ini Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La tajlisu inda kulli alimin. Jangan kalian itu duduk kepada atau duduk dengan setiap orang alim. Nah, jangan duduk kepada setiap orang alim. Illa kecuali, nah ini loh. Tapi orang alim yang seperti kriteria yang disebutkan Rasulullah ini duduklah bersama mereka. Nah, illa alimin, kecuali kepada seorang yang alim, yad'ukum min khamsin ila khamsin, yang mengajak Anda dari 5 sifat yang tidak baik menuju 5 sifat yang baik. Nah, jadi orang alim yang patut, yang harus untuk kita dekati, kita kumpuli, kita duduk bersamanya, kita ambil faedah darinya, ambil ilmu darinya, ini adalah orang alim yang memiliki 5 sifat ini yang dijelaskan sama Rasulullah SAW. Yang pertama, minasyakki ilal yaqin. Seorang alim yang mengajak Anda dari keraguan menuju yakin. Sing asale ragu kemudian diajak kalih kiai niku untuk yakin. Asale boten kenal kalih Gusti Allah napa islami namung KTP mawon. Nggih, KTP ini Islam tapi dereng apa, tapi ora gelem salat. KTP ini Islam tapi ora gelem poso. KTP ini Islam tapi ora gelem zakat, misalkan seperti itu. Kemudian kepanggih kalih tiyang sing alim sing kemudian saged ngajak jenengan untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa, untuk bersedekah, zakat. Nah, orang alim yang seperti ini yang membawa kita dari yang asalnya ragu atau tidak punya keyakinan menuju kita punya keyakinan, maka yang pertama ini duduklah bersama mereka. Yang kedua, wa minar riya'i ilal ikhlas. Seorang alim yang mengajak Anda dari riya, sifat riya. Napa riya niku? Pamer, pengen dipuji, ya, pengen dilihat suci, pengen dilihat bagus, pengen didengar sama orang lain, itu riya. Dari yang asalnya riya ilal ikhlas menuju ikhlas. Napa ikhlas? Murni lillahi ta'ala. Misalkan wonten tiyang biasanya nek sedekah niku kudu direkam, kudu diposting ben viral. Nah, kemudian kepanggil oleh tiyang alim sing ngandel-ngandeli sedekah sir niku tudfi'u ghadabar. Sedekah secara sir itu bisa memadamkan api amalahnya Allah. Sedekah sir itu lebih afdal daripada sedekah secara terang-terangan, dikasih cerita ini dan itu, kemudian sampai akhirnya dia merasa ya Allah, jadi selama ini aku nih masih riya, sedekah nek direkam tok, nek ora direkam ora gelem sedekah, pengen viral, hubus syuhrat, pengen terkenal. Nah, kemudian karena ketemu sama orang alim tadi dinasihat-nasihati dengan nasihat secara lisan maupun secara hal atau secara amaliyah, ya. Kemudian akhirnya dia tidak lagi pengen viral tapi murni pengen sedekah lillahi ta'ala. Nah, ini orang alim yang seperti ini ajak duduk, ikuti. Jangan terus kemudian justru mengikuti orang-orang yang pengen viral. Nah, jangan mengikuti orang-orang yang pengen viral. Jangan mengikuti orang-orang yang imanuhum fi amplopihim. Nah, nyuwun sewu. Orang-orang yang imanuhum fi amplopihim. Imannya itu setebal amplopnya. Nah, misalkan di amplopi tebel, semangat. Tapi nek ora di amplopi atau amplopi tipis, mau balik. Nah, jangan yang seperti itu, jangan. Wah, kita itu harusnya ikut kepada orang yang mengajak kita untuk ikhlas lillahi ta'ala, bukan mengajarkan untuk kita menjadi orang yang apa-apa diukur dengan materi. Nah, yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa minar raghbati ila zuhdi. Seorang alim
yang mengajak kita dari yang asalnya cinta dunia, mengajak kita dari yang asalnya cinta dunia ila zuhdi menuju zuhud. Nah, niki ampun diartikan kemudian seorang alim yang mengajak dari yang asalnya kita kaya diajak jadi kere, bukan seperti itu, bukan. Ya, bukan seperti itu. Kita perlu tahu arti zuhud itu apa. Arti zuhud itu tidak cinta kepada dunia. Bukan kemudian zuhud itu tidak memiliki apa-apa, bukan. Banyak orang kaya raya punya segalanya tapi zuhud. Nah, banyak daripada para kiai, para abai dan itu punya segalanya tapi zuhud. Salah satunya al-muhaddis, nah, Al-Habib Muhammad bin Abi al-Maliki al-Marhum. Nah, beliau di Mekah sana. Nah, itu orang-orang Indonesia terutama kalau mertamu ke beliau pada zaman masih sugengnya beliau, itu kalau mertamu ke beliau, sangune itu mertamu sangune 100 lah. Nah, mertamu tangun ini 100 apa? Bukan 100.000, bukan 100 dolar. 100 dolar. Di sangune 100 dolar, mbok sing teko wong 20 wong 30 sangune 100. Nah, padahal $1 niku hitungane katakanlah nek $1 15.000. Ya, 15.000 ini 15 menoleh telu gitu ya. Nek ditambah, nek diping 100, jadi tambahin 0 luru. 15.000 beli 1.900.000. Betul nggih? Iya. Lho wong 30 sangune sakmono padahal mertamu. Biasanya kan nek ngene kan apa? Tamune sing nggawa. Ya kan? Nek niki tamune sing disangoni. Padahal beliau itu sugih kayak kados ngoten, tapi beliau zuhud. Nah, zuhud itu gimana? Zuhud itu kan enggak punya apa, tapi punya segalanya. Dunia itu ada, tapi tidak masuk ke dalam hati sedikit pun. Ya, tidak masuk ke dalam hati sedikit pun. Kakek-kakek Ibnu Umar bin Hafid itu ada yang namanya Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim sugih blegedu. Ya, sugih, orang guru sugih, tak sugih blegedu. Apa-apa ono kabeh. Sampai satu saat ada orang yang hadir di majelisnya beliau itu. Beliau terkenal wali, terkenal zuhud. Nah, tapi ini ada orang yang baru hadir tempatnya beliau. Omahe api, permadani, kelambine sing dienggo api, tamu-tamune elit-elit. Nah, kendaraan mewah. Batin dia. Mosok wali sing terkenal zuhud kok nyatane dunyane kaya ngene. Mosok iki wali. Batin padahal. Selesai majelis, selesai pengajiannya Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim ini, tiang ini diceluk, Mas, mriki Mas. Wonten napa jenengan batin napa? Ngertos konangan kasyaf ya. Jenengan batin napa? Mboten. Napa batin napa? Ngomong mboten napa-napa. Mun saya Habib jenengan niku terkenal wali, terkenal zahid, orang yang zuhud. Tapi kok kula ningali jenengan seduluripun wonten, seduluripun penak gitu. Guyu niku. Terus anjen nuwun sewu. Niki sedaya niki sing jenengan tingali. Niku mboten kula sing remen. Tapi niki sedaya niku sing remen kali kula. Seandainya niki sedaya dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala hilangkan, satu buluku tidak akan ada yang bergerak. Artinya napa? Boten iman-iman sama sekali. Boten iman-iman sama sekali lah niku. Maka niku kula sering menyampaikan bukan berarti dikatakan oleh seorang ahli hikmah, bukanlah suatu hal yang berbahaya ketika ada perahu di atas air. Tapi yang berbahaya itu adalah ketika air ada di atas perahu, maka perahu itu akan tenggelam. Nah, seperti itulah gambaran manusia dengan dunia. Bukanlah suatu hal yang berbahaya manusia mencari dunia, memiliki dunia. Gak bahaya. Wong kita butuh dunia kok. Ya kan? Kita butuh dunia. Tapi yang berbahaya itu adalah ketika dunia ada di dalam hati manusia.
Dia berbahaya. Manusia kok cinta sama dunia, dia bahaya. Nah itu orang alim yang kedua tadi yang mengajak dari riya menuju ikhlas. Kemudian yang ketiga wa minar raghbati ila zuhud, yang mengajak kita dari cinta dunia menuju zuhud. Yang keempat wa minal kibri ila tawadhu'i, yang mengajak kita dari kesombongan menuju kerendahan hati, tawadhu. Asline sombong kepanggih kali tiang alim niku dinasehat-nasehati, akhirnya sombong niku meleleh luntur gantos tawadhu. Boten sombong kali hartane, boten sombong kalih perusahaane, boten sombong kalih kendaraane, nopo ilmune, boten sombong sama sekali. Kenapa? Sudah dinasihati sama orang alim itu. Nah, orang alim yang seperti itu kita duduk bersamanya. Kemudian yang terakhir wa minal adawati ilan nasihati, seorang alim yang mengajak kita dari yang asalnya permusuhan menuju perdamaian. Seorang alim yang mengajak kita dari permusuhan menuju perdamaian. Ampun diwali melok kalih tiyang alim sing justru memicu permusuhan. Kalau ada orang alim, karena nyuwun sewu ilmu niku kalau tak tanglet, apakah semua ilmu itu manfaat? Apakah semua ilmu itu manfaat? Tidak semua ilmu manfaat. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi ada ilmu yang enggak manfaat. Nah, ilmu yang enggak manfaat itu gimana? Ya ini sebalik ini semua tadi. Jenengan 5 sifat tadi yang harus kita duduk bersama mereka itu diwalik, maka itu adalah ilmu yang enggak manfaat. Cobi diwalik. Yang pertama yang diikuti orang alim yang mengajak dari yang asalnya ragu menuju yakin. Ya saya diwalik. Kok wonten tiyang alim sing asale kula panjenengan yakin dados ragu. Lah niki ampun dimeloki. Jangan diikuti. Yang kedua, seorang alim yang diikuti adalah orang alim yang mengajak kita dari sifat riya menuju ikhlas. Niki diikuti, tapi nek diwalik. Kalau panjenengan aslinya ikhlas, ketemu kali tiang alim niku malah justru riya. Nah, ampun diikuti. Yang ketiga, aslinya cinta dunia menuju zuhud, ini ikuti. Tapi kalau diwalik, aslinya zuhud ora seneng dunia, ketemu kali tiang alim niku malah dados seneng dunia. Niki ampun diikuti. Yang keempat, asalnya sombong menuju tawadhu. Ya, asalnya sombong menuju tawadhu. Kok diwalik? Aslinya tawadhu dados sombong, ampun diikuti. Yang kelima, aslinya permusuhan menuju nasihat, menuju perdamaian. Nah, ini ikuti. Tapi kalau diwalik, sing aslinya damai malah dipecah belah, malah dibuat menjadi permusuhan. Yang seperti ini jangan diikuti. Nah, yang terakhir nih kata sakniki. Yang terakhir niki kathah sakniki. Kita diarahkan untuk membenci Kiai A, diarahkan untuk memusuhi Kiai A, membenci Habib A, membenci Habib B. Padahal sing asline saberengi kula panjenengan sami niku remen kali Kiai niku, remen kali Habib niku, tapi gara-gara wonten napa pendapat-pendapat saking Kiai niki akhirnya justru boten remen kali Kiai niku, boten remen kali Habib niku. Lah niki ampun diikuti sing kados ngoten. Nggih. Dados wis sing penak-penak wis sing buat kita yakin, yang membuat kita kemudian zuhud, yang membuat kita tawadhu, yang membuat kita ikhlas, yang membuat kita damai, ikuti yang seperti itu. Penak uripe sampeyan ngoten niku. Nggih. Nah, terakhir dari sahabat Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu sahabat nopo sufi ya? Sufi ya. Anas bin Malik sahabat ya. Dari orang yang soleh, dari seorang sufi yaitu Malik bin Dinar. Kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibhu. Nah, nih Malik bin Dinar mengatakan,
kullu jalisin, setiap teman duduk, la tastafidu minhu khairan, yang kamu tidak bisa mengambil faedah kebaikan darinya, fastanibhu, maka jauhilah dia. Setiap teman duduk yang kamu tidak bisa mengambil faedah kebaikan darinya, maka jauhi dia. Ada yang menambahkan lagi, fa innahu syaiton, karena dia itu adalah setan. Dia itu adalah setan, bukan kawan. Nah, kalau memang betul-betul kawan, kalau memang betul-betul teman kita, maka kita bisa mengambil kebaikan darinya. Tapi kalau kita nggak bisa mengambil kebaikan, justru malah kita katut kejelekan, itu bukan teman, tapi itu adalah setan. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang soleh, kita dijadikan orang-orang yang alim, kita termasuk daripada minal ulama il amilin. Kalau tidak, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang cinta kepada orang yang alim. Kita cinta kepada orang-orang yang alim, dan orang alim pun juga cinta kepada kita. Kita dikumpulkan bersama mereka, orang-orang yang soleh, bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dijauhkan daripada orang-orang yang Allah murkai, dijauhkan daripada maksiat, jauhkan dari minum-minuman keras, perjudian, perzinaan, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur orang tua kita, guru kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan khususnya untuk guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Komarudin, insyaallah mudah-mudahan beliau dalam perjalanan insyaallah diberikan kesehatan walafiat, diberikan keselamatan di perjalanan sampai kembali lagi membawa manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amizna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah hadir pada malam ini, dan terima kasih banyak pada Habib Najib, yaitu Habib itu ya Bu ya, Habib itu silsilah keturunan Rasulullah. Makanya malam ini malam yang spesial. Jadi kita didatangi cucu Rasulullah. Makanya besok kalau di akhirat nanti kita